44. Usai bermain ice skating, mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Mau makan di mana ini? Ujar Mas Nadiem kepada Diva, Manohara dan Ramli. Di luar mall aja yuk, ajak Manohara. Mending di dalam aja Mano. Nah terus abis makan kita main di Timezone, ujar Diva memberi ide. Boleh tuh ide Diva, celetuk Ramli. Ya terus mau makan di mana ini jadinya? Tanya Mas Nadiem. Di food court aja Dim kalau gitu, ujar Manohara. Oke, ujar Mas Nadiem. Lo kan Dim yang beliin, ujar Ramli bercanda. Enak aja, bayar sendiri-sendirilah, ujar Mas Nadiem. Akhirnya mereka berjalan beriringan menuju food court untuk makan. Di food court mereka duduk berhadap-hadapan. Manohara berhadapan dengan Diva, Ramli berhadapan dengan Mas Nadiem. Mereka tak berani saling berhadapan dengan sesama gebetannya. Mas Nadiem mengambil menu dan melihatnya. Gue mau apa ya? Gumam Mas Nadiem sambil membolak-balikan menu yang ada di atas meja. Kelamaan kamu Dim, keburu lapar nih, gerutu Diva. Ya udah deh nih lo dulu aja. Mas Nadiem memberikan buku menu kepada Diva agar Diva duluan yang memilihnya. Oke deh, ujar Diva sambil memilih-milih menu makanan. Ramli dan Manohara hanya saling melihat saja. Mereka berdua sama-sama belum berani memulai pembicaraan yang bersifat intim. Aku ini aja deh, nasi goreng udang, ujar Diva. Manohara menulis menu yang dipilih oleh Diva. Minumnya apa Div? Tanya Manohara kepada Diva. Jus mangga aja Mano, kayaknya seger nih, jawab Diva. Diva memberikan buku menu kepada Ramli agar Ramli memilih menu yang ia inginkan. Nih Ram, ujar Diva. Ramli membuka menunya, gue paket satu aja yang isinya nasi, ayam, sambal sama es teh, ujar Ramli. Oke, ujar Manohara sambil menulisnya. Gue samain kayak Ramli aja deh Mano, celetuk Mas Nadiem. Ya enggak kreatif lo, ledek Ramli kepada Mas Nadiem. Habisnya gue bingung mau pesan apa, ujar Mas Nadiem. Lo sendiri apa men? Tanya Mas Nadiem. Aku pakai 3 aja, ujar Manohara. Manohara memberikan kertas bertulisan pesanan mereka kepada Mas Nadiem. Nih Dim, kasihin ke mbaknya tolong, ujar Manohara. Jawab Mas Nadiem malas. Sambil menunggu makanan, mereka mengobrol. Kalian besok mau lanjut kuliah di jurusan apa? Tanya Mas Nadiem. Aku farmasi, ujar Diva. Iya kalau lo, gue udah tahu, jawab Mas Nadiem. Ya aku ulangi biar enggak lupa, jawab Diva. Lo jurusan apa Ram? Tanya Mas Nadiem kepada Ramli. Gue sih masih bingung, tapi gue pengen manajemen, ujar Ramli. Hah, gila ya lo, teriak Manohara spontan. Gila kenapa? Ada yang salah? Tanya Ramli. Lo anak IPA kenapa lo mau lintas jurusan? Terus lo harus belajar pelajaran soshum dulu dong, buang-buang waktu lah Ram, ujar Manohara panjang lebar. Ya gue pengennya antara manajemen atau hukum, enggak masalah kalau harus lintas jurusan, emang kenapa? Sah-sah aja kan anak IPA lintas jurusan ke IPS dan sebaliknya, jawab Ramli. Ya sah-sah aja sih, cuma kan buang-buang waktu Ram buat belajar soshumnya itu, jawab Manohara. Menurut gue enggak masalah sih selama Ramlinya mampu, yang terpenting itu mampu atau tidaknya otak kita, ujar Mas Nadiem sependapat dengan Ramli. Ya sih, cuma kalau emang pengen di jurusan soshum kenapa masuknya ke IPA? Tanya Diva kepada Ramli. Ya gue memumpuni di IPA sih, haha, ujar Ramli sombong. Apaan? Ujar Manohara sewot. Setelah hampir cukup lama mereka mengobrol, makanan yang mereka pesan sudah datang. Saat menyantap makanan, mereka diam saja, tak ada sepatah kata yang terucap dari mulut mereka. Sepertinya mereka sangat kelaparan sehingga tak sempat mengobrol bahkan memfoto makanannya karena biasanya Diva memfoto makanannya lalu diunggah ke story sosial medianya. Diva yang pertama kali menghabiskan makanan dan minumannya. Enak banget,
Sumpah kenyang banget aku, ujar Diva sambil membereskan piring bekasnya. Lalu disusul oleh Ramli, kemudian Mas Nadim, dan yang terakhir adalah Manohara. Iya, enak banget sih, gila, ujar Manohara. Kayaknya kalian berdua terlalu lapar deh, ujar Mas Nadim. Ah enggak, aku biasa aja kali, jawab Diva berbohong. Udah enggak usah bohong, mau makan sedikit atau banyak juga enggak masalah kok, ujar Ramli. Hehehe, Diva tertawa kecil karena malu ketahuan makannya banyak. Abis ini mau kemana nih? Langsung pulang, celetuk Manohara. Jangan dong, kan masih siang gini, main kemana gitu, ujar Diva. Iya, besok juga nggak ada tugas kok, ujar Ramli sambil menghabiskan es tehnya. Ya udah, mau kemana? Ujar Manohara. Ke Timezone yuk, ajak Diva. Boleh tuh, jawab Mas Nadim. Oke, yuk kita bayar dulu ini, ujar Manohara sambil mengeluarkan dompetnya. Bayarin Mano, ujar Ramli bercanda. Enak aja, bayar sendiri-sendiri, jawab Manohara. Setelah mereka membayar, mereka langsung menuju ke Timezone. Mereka berjalan beriringan menuju ke Timezone. BTW mau ngapain sih ke area permainan? Jawab Ramli menghentikan langkah Mas Nadim, Diva dan Manohara. Ya mau main lah, ya kali mau makan, ujar Diva ketus. Iya, jawab Ramli pasrah. Di Timezone, ayo beli saldonya dulu, ujar Diva. Ya sana beli aja, jawab Ramli. Ya mana duitnya, kan iuran Bambang, ujar Diva kesal kepada Ramli karena terlihat tak antusias. Pakai duitku dulu aja Div, nanti kalian gantinya pas di rumah Manohara aja biar gampang, ujar Mas Nadim. Nah, ide yang bagus tuh, celetuk Ramli. Dasar enggak modal, teriak Diva pada telinga Ramli. Lah kan gue bayar nanti di rumah Manohara, jawab Ramli tak terima. Udah kalian kayak anak kecil aja deh, jawab Manohara. Setelah Mas Nadim mendapat saldonya, Mas Nadim menawari Diva, Ramli dan Manohara akan bermain permainan apa. Kalian mau main apa dulu nih, jawab Mas Nadim sambil memberikan koinnya. Ayo kita main bola basket dulu, ujar Ramli menuju permainan bola basket. Boleh, jawab Manohara. Gue lawan lo ya, ujar Ramli kepada Manohara. Enggak mau, jawab Manohara sambil menyilangkan tangannya. Kenapa? Tanya Ramli. Kan kamu emang jago basket sedangkan aku enggak. Ya pasti aku kalah lah, jawab Manohara. Ah cemen, ledek Ramli. Ya udah gue main sendiri aja, jawab Ramli. Mereka asyik bermain berbagai permainan. Ayolah Mano, lawan gue, ajak Ramli kepada Manohara. Enggak mau Ram, kenapa sih maksa banget, ujar Manohara kesal. Cie yang dipaksa, ledek Diva kepada Manohara dan Ramli. Enggak usah ikut-ikut lo, gue kasih tahu Mas Nadim lo kalau lo suka sama dia, ujar Ramli mengancam Diva tapi hanya bercanda saja. Apaan sih, jangan gitu dong, ujar Diva kesal. Mas Nadim dari tadi hanya terdiam di satu permainan yaitu permainan peperangan melawan zombie dengan fitur 3D-nya. Ayo kalahin, ujar Mas Nadim saat memainkan permainannya. Diva menghampiri Mas Nadim karena penasaran mengapa Mas Nadim tak berpaling dari tempat tersebut. Dim, ujar Diva kepada Mas Nadim namun Mas Nadim tak mendengarnya. Dim, ujar Diva lagi dengan menepuk pundaknya agar Mas Nadim menoleh ke arah Diva. Apa Div? Jawab Mas Nadim lalu melepas alat untuk fitur 3D-nya. Main apa sih kok dari tadi sibuk banget di tempat ini? Enggak pindah-pindah aku amati, ujar Diva penasaran. Oh ini 3D Div, seru, jadi kita perang lawan zombie-zombie gitu, jawab Mas Nadim. Seru enggak Dim? Tanya Diva. Seru banget, mau nyoba? Tanya Mas Nadim kepada Diva. Enggak Dim, takut kalah hehe, jawab Diva. Iya emang agak susah, gue aja dari tadi kalah mulu, makanya masih penasaran terus nyoba lagi, ujar Mas Nadim. Oh ala gitu, pantas dari tadi di sini terus,
ternyata belum menang, hehe, ujar Diva. Haha iya Div, ujar Mas Nadiem lalu ia mencoba permainan itu lagi. Manohara sepertinya sudah bosan karena ia mengajak Ramli untuk segera menyelesaikan permainannya dan berpindah tempat dari tim Mezone. Ayo cepetan Ram, ujar Manohara. Kenapa sih buru-buru? Tuh biarin Diva PDKT dulu sama Mas Nadiem, ujar Ramli sambil menunjuk keberadaan Diva dan Mas Nadiem yang lagi mengobrol berdua. Ya enggak apa-apa, ayo, ujar Manohara menarik Ramli menuju ke Diva dan Mas Nadiem. Div, udah yuk, bosan banget. Enggak ada permainan yang bikin aku menang, males banget, ujar Manohara kesal. Kalah terus kesel ya, harusnya kalah tapi tetap berusaha, ujar Mas Nadiem. Ya udah ayo, mending karaoke aja, mumpung masih jam 4 sore, kita pulang habis maghrib aja, ujar Manohara. Ide bagus tuh karaoke, ujar Mas Nadiem girang. Ide bagus karena suara lo bagus, celetuk Ramli. Iri bilang bos, ujar Diva kepada Ramli. Lalu Ramli membalas Diva dengan menjitak kepalanya. Ah sakit, Mano nih loh Ramli nakal, ujar Diva kepada Manohara. Lah terus apa hubungannya sama aku? Jawab Manohara sewot. Ya kan mantan lo dan akan jadi pacar lo lagi, jawab Diva. Div, ujar Manohara. Udah ayo buruan ke tempat karaoke, ujar Mas Nadiem menghentikan perdebatan mereka bertiga. Bersambung 45. Selanjutnya Mas Nadiem, Diva, Manohara dan Ramli memasuki tempat karaoke yang berada di dalam mall tersebut. Mas Nadiem mengatakan kepada mbak-mbak penjaga karaoke bahwa akan menyewa ruang karaoke ukuran kecil untuk 4 orang selama 2 jam. Lalu setelah membayar, mereka diantarkan ke ruang karaoke. Setelah memasuki ruang karaoke, mereka duduk berdekatan, mic-nya hanya ada 2 maka mereka harus bergantian. Mas Nadiem memegang mic-nya, siapa duluan yang mau nyanyi? Tanya Mas Nadiem. Lo dulu aja Dim, jawab Ramli. Gue sendiri, tanya Mas Nadiem kembali. Enggak ada yang mau duet sama gue, celetuk Mas Nadiem. Enggak lah, kamu suaranya super duper bagus, kalau kita duetin pasti suaramu jadi hancur entar, jawab Manohara. Nah iya benar, udah sana nyanyi duluan sendiri, celetuk Diva sambil memfoto-foto ruangan karaoke untuk ia upload ke sosial media. Mau lagu apa? Tanya Mas Nadiem sambil memilih-milih lagu. Terserah lo lah, kan lo yang mau nyanyi, jawab Ramli. Mas Nadiem terus memilih-milih lagu. Ah lama banget sih lo dimilih lagu, bosen nih gue, mending basket aja di lapangan ayo, ujar Ramli kesal. Ya udah sana pulang sendiri, ujar Diva sambil menepuk tangan Ramli karena kesal. Oke, gue mau nyanyi lagu yang judulnya Pura-Pura Lupa, karena menurut gue lagunya cocok sama suasana hati gue saat ini, ujar Mas Nadiem. Musik mulai diputar dan Mas Nadiem mulai bernyanyi. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Oh, Mas Nadiem layar karaoke dengan tatapan kosong, sepertinya ia sangat menghayati sekali makna lagunya. Makna lagu Mas Nadiem membuat Diva penasaran. Kata Mas Nadiem ini lagunya lagi cocok sama suasana hatinya. Kira-kira yang dimaksud Mas Nadiem apaan ya? Kok galau gini? Pura-pura lupa judulnya, masa buat aku sih? Mana mungkin? Kan kalau buat aku tandanya cinta. Mas Nadiem enggak bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan buat Manohara lagi, batin Diva sambil melamun. Mas Nadiem telah menyelesaikan nyanyiannya yang begitu merdu dan enak didengar suaranya. Manohara bertepuk tangan diikuti dengan tepuk tangan dari Diva. Wih keren banget Dim, emang suara kamu nggak ada yang ngalahin, ungkap Manohara. Alay lu Mano, celetuk Ramli. Apa sih iri aja, jawab Manohara. Udah berantem mulu, jawab Mas Nadiem. Mas Nadiem menaruh mic-nya,
Dah nih siapa yang mau nyanyi selanjutnya, ujar Mas Nadiem sambil melihat ke arah teman-temannya. Aku, Manohara mengangkat tangannya. Mau nyanyi apa? Biar aku cariin lagunya, tanya Mas Nadiem. Manohara pasti BTS lah, celetuk Diva. Ala sukanya halu, ujar Ramli. Ya udah sih yang penting bahagia, daripada sama cowok lokal, bisanya cuma nyakitin doang, ujar Manohara kesal kepada Ramli. Ya udah cepetan apa Mano judulnya, ujar Mas Nadiem. Aku mau nyanyi lagu yang judulnya Life Goes On dari BTS, ujar Manohara. Mas Nadiem mencarikan lagu tersebut. Setelah ketemu, Mas Nadiem memutar lagu tersebut dan Manohara mulai bernyanyi. Bentar-bentar matiin dulu, ujar Ramli mengganggu konsentrasi Manohara saat menghayati dalam bernyanyi. Ah ganggu aja sih kamu Ram, Manohara kesal. Iya ngeselin banget sih, teriak Diva di telinga Ramli. Ya gue cuma mau tanya, lo nyanyi lagu apa gitu? Lo nyanyi bahasa Korea, mana tahu gue itu lagu tentang apa, ujar Ramli. Oke aku jelasin, ini lagunya BTS yang ada di album B, judulnya Life Goes On. Makna yang terkandung dalam lagu yang berjudul Life Goes On adalah hidup terus berlanjut atau life goes on bahkan ketika kita harus menghadapi keadaan yang sulit. Lagu ini menggambarkan ketika seseorang tidak bisa melihat akan seperti apa akhir perjalanan tersebut atau bertanya-tanya tentang adakah jalan keluar. Intinya kalau kamu lagi ngerasa dunia ini berhenti, dunia ini sulit, kamu lagi frustasi, dengerin aja lagu ini, ujar Manohara panjang lebar. Oh oke lanjut, ujar Ramli. Lalu Mas Nadiem memulai lagunya lagi, Manohara mulai bernyanyi dengan sepenuh hati. Selesai Manohara bernyanyi, ia menahan air matanya. Loh kenapa men? Tanya Diva. Enggak apa-apa Div, terharu aja sama lagu ini, ujar Manohara. Udah sekarang giliran gue, ujar Ramli. Lah aku dulu dong Ram, ujar Diva tak mau kalah. Gue lah, keburu gue bosan, ujar Ramli. Ya udah deh, jawab Diva pasrah. Ramli terus mengotak-atik daftar lagu, ia tak menemukan lagu yang ia inginkan. Sebenarnya memang ia tak ingin bernyanyi karena ia merasa suaranya jelek namun ia pura-pura saja ingin bernyanyi agar terlihat bisa. Lo mau lagu apa sih? Sini gue aja yang nyariin, dari tadi kayaknya lo geser-geser doang, ujar Mas Nadiem. Gue enggak tahu sebenarnya mau nyanyi apa, dah lah lo aja Div. Gue enggak, ujar Ramli menaruh mic-nya di atas meja karaoke. Ya gimana sih lo, buang-buang waktu aja, ujar Mas Nadiem. Diva mengambil mic-nya, bentar ya aku mikir dulu mau nyanyi lagu apa, soalnya bingung, ujar Diva. Aku mau nyanyi lagunya Sheila On 7 yang judulnya Pemuja Rahasia, tolong dicariin dong, ujar Diva kepada Mas Nadiem. Mas Nadiem mencari lagu tersebut. Cie Pemuja Rahasia, lagu buat siapa tuh? Ujar Ramli meledek Diva. Apa sih Ram? Orang cuma nyanyi doang kok, ujar Diva kesal karena diledek Ramli. Set, diem Ram, punya mulut jangan ember, ujar Manohara sambil mencubit lengan Ramli. Ah sakit Mano, ujar Ramli kesakitan karena dicubit oleh Manohara. Kayaknya gue doang nih yang enggak tahu siapa yang dikagumi Diva diam-diam sesuai sama lagu yang dia bawain, celetuk Mas Nadiem. Lo mau tahu Dim, ujar Ramli. Apa sih kalian? Udah, enggak jadi nyanyi lo aku kalau kalian kepo gitu, kan cuma sekedar nyanyi aja, bukan berarti lagunya lagi sesuai kondisi isi hati, ujar Diva kesal. Iya, buruan nyanyi. Udah gue putar lagunya, ujar Mas Nadiem. Diva bernyanyi lagu tersebut dengan penuh penghayatan. Selesai Diva bernyanyi, mereka lanjut berbincang-bincang. Mas Nadiem terus memutar lagu namun tidak ada yang bernyanyi. Gila sih sedih banget lagunya, ujar Diva. Kalau enggak sesuai kondisi kenapa baper? Tanya Ramli menjebak Diva. Ya kenapa emang? Enggak boleh, tanya Diva. Udah, kalian itu berantem mulu kayaknya dari tadi,
ujar Manohara sambil mengganti lagunya menjadi lagu milik BTS yang berjudul For You. Habisnya Ramli ngeselin banget, celetuk Diva. "Ya lagu Korea mulu, gue enggak ngerti," ujar Ramli. "BTW, gue tahu loh lagu ini maknanya apa." "Maknanya dalam banget kan, lagu buat siapa men?" tanya Mas Nadiem kepada Manohara. "Buat gue pasti, secara Manohara belum bisa move on dari gue," ujar Ramli ceplas-ceplos. "IGR amat, ya emang aku suka sama semua lagu BTS Dim," jawab Manohara. Setelah 2 jam lamanya mereka berkaraoke, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang karena hari juga sudah larut malam. Di mobil, "Nanti gue langsung ya Mano, soalnya gue udah pergi dari pagi, takut dimarahin ayah gue," ujar Mas Nadiem. "Iya gue juga langsungan," celetuk Ramli. "Wah keren ya, kalian cowok-cowok masih patuh banget sama orang tua, biasanya pembangkang," ujar Diva. "Gue cepat pulang karena kasihan adik gue sendirian," ujar Ramli. Setelah sampai di rumah Manohara, mereka turun dari mobil satu persatu. Mas Nadiem langsung pulang, begitu juga dengan Ramli. "Gue duluan ya Mano, Div, Ram," ujar Mas Nadiem dari dalam mobil. "Gue juga ya, lo pulang dijemput Div?" tanya Ramli kepada Diva. "Aku tidur di rumah Manohara Ram," ujar Diva. "Wah mau ikut juga," ujar Ramli sambil menggunakan helmnya. "Enak aja," ujar Manohara dan Diva. "Ya udah ya duluan," ujar Ramli. "Oke," ujar Diva dan Manohara sambil melambaikan tangan ke arah Ramli dan tersenyum. Bersambung 46. Setelah Ramli dan Mas Nadiem pulang ke rumah masing-masing, Manohara mempersilahkan Diva untuk masuk ke dalam rumah. Diva bertemu dengan Sheila Arema. "Halo Tante, Assalamualaikum," ujar Diva sambil mencium tangan Sheila Arema. "Waalaikumsalam Diva, gimana kabarnya? Lama nggak kesini," jawab Sheila Arema. "Hehe iya Tante, alhamdulillah Diva baik-baik aja," ujar Diva. "Yuk Div ke kamar," ajak Manohara kepada Diva. Diva mengikuti Manohara menuju ke kamar Manohara. Manohara mengganti bajunya di dalam kamar mandi. Setelah itu gantian Diva yang mengganti baju. "Capek juga ya kalau udah sampai rumah, padahal tadi senang-senang, seru banget, kayak double date tapi sayangnya bukan," ujar Diva sambil memasukkan baju kotornya ke dalam tasnya. "Maksudnya double date?" tanya Manohara kepada Diva. "Ya 2 pasangan dong Mano, aku sama Mas Nadiem terus Ramli sama kamu," ujar Diva menegaskan maksud dari pernyataannya. Apaan? Aku belum ada niatan tuh balikan sama Ramli," ujar Manohara. "Yai kegeeran amat, emangnya Ramli juga ngajak balikan?" "Kan enggak hahaha," ujar Diva meledek Manohara. "Ah males ngomong sama kamu," ujar Manohara. "BTW Mano, maafin aku ya kemarin sempet diemin kamu, gara-gara aku juga kamu dibully, dicaci maki, dikerjain sama Janita and the gang, maaf ya," ujar Diva sambil memeluk Manohara. "Iya enggak apa-apa kok Div, aku juga minta maaf, soalnya sumpah aku tuh enggak tahu kalau kamu suka sama Mas Nadiem, aku juga enggak ada niatan mau pacaran kok sama Mas Nadiem," ujar Manohara memeluk balik Diva. Diva melepaskan pelukan Manohara. "Mano, tapi aku mau tanya satu hal ke kamu, jawab jujur ya," ujar Diva. "Apa Div?" jawab Manohara. "Tapi kamu sempat suka enggak sama Mas Nadiem?" ujar Diva. Tapi jangan marah ya Div, aku takut nih kalau kamu marah lagi sama aku," ujar Manohara sambil memohon kepada Diva agar tidak marah setelah mendengar jawabannya. "Iya Mano, enggak marah kok," ujar Diva sambil tersenyum lebar ke arah Manohara. "Ya awalnya sih aku enggak ada rasa apa-apa ke Mas Nadiem, sampai akhirnya Mas Nadiem itu selalu ada buat aku, bisa dibilang dia itu penyembuh luka lamaku pas sama Ramli, mungkin akunya aja kali yang kebaperan, Mas Nadiem emang orangnya baik kan sama semua orang. Waktu itu emang aku mulai suka sama Mas Nadiem tapi semenjak aku tahu kalau kamu suka Mas Nadiem,
Aku berusaha biasa aja ke Mas Nadim. Untungnya gampang ngilangin rasa sukaku ke Mas Nadim yang belum terlanjur jadi cinta. Gitu Div, sumpah kalau sekarang aku sama Mas Nadim ya cuma sahabatan aja gitu, ujar Manohara panjang lebar. Iya sih Mano, bener katamu, mungkin aku juga kebaperan sama Mas Nadim. Emang dia tuh baik tapi sayangnya baiknya ke semua orang jadi susah bedain antara Mas Nadim baik karena suka sama seseorang atau enggak, jawab Diva. Enggak apa-apa Div, kalau emang kamu suka, kejar aja, pasti bisa dapat kok, pelan-pelan. Kamu sendiri kan yang bilang kalau cinta ya harus dikejar, ujar Manohara sambil mengambil buku dan membacanya. Iya Mano tapi aku enggak mau cepet-cepet. Mau nikmatin aja dulu sahabatan. Aku takut kalau Mas Nadim tahu rasaku ke dia terus dia menjauh dari aku, ujar Diva. Manohara tak merespons kata-kata Diva. Ia sibuk membaca bukunya. Ah malah diem aja temennya lagi curhat, ujar Diva ngambek. Iya Div sorry, jawab Manohara. Diva mengintip isi buku yang sedang dibaca oleh Manohara. Baca apa sih? Ujar Diva penasaran. Ini baca buku tentang organ tubuh manusia, ujar Manohara. Kamu pengen masuk jurusan kedokteran sama kayak Mas Nadim? Tanya Diva kepada Manohara. Enggaklah Div, mahal amat, jawab Manohara sedikit berteriak. Lah terus? Tanya Diva kembali. Aku itu pengen masuk jurusan keperawatan jadinya hehe, jawab Manohara. Lo bukan matematika atau teknologi informasi? Tanya Diva. Enggak, udah ganti jadi keperawatan, soalnya kalau matematika tuh nanti rumit hehe, kalau keperawatan tuh seru gitu Div kayaknya, ujar Manohara sambil terus membaca bukunya. Perut Diva berbunyi, suara perutmu ya, ujar Manohara kaget mendengar suara perut Diva. Hehe iya Mano, lapar nih, enggak ada niatan mau go food apa kamu? Ujar Diva sambil memegang perutnya. Ah boros, uang aku habis Div, bikin mie aja mau enggak? Hehe, jawab Manohara. Oke bolehlah, aku mau mie rebus pakai cabai ya Mano, ujar Diva. Ya nyuruh, ayo masak bareng, jawab Manohara menaruh bukunya dan menarik Diva untuk menuju ke dapur. Di dapur, Div kamu mau mie rebus atau goreng? Tanya Manohara sambil membuka rak lemari berisi mie. Aku mau yang rebus pakai cabai ya Mano, ujar Diva. Ya udah tolong rebus airnya dulu, aku ambil mie sama mangkoknya, suruh Manohara kepada Diva. Diva menuangkan air ke dalam panci dan mulai merebusnya. Sini Mano, aku bantuin ngebuka bumbunya, ujar Diva kepada Manohara. Nih, Manohara memberikan bumbu mie-nya kepada Diva. Diva mulai membuka bumbu mie-nya menggunakan gunting yang berada di sampingnya. Air rebusan sudah mendidih, Manohara mulai memasukkan mie-nya ke dalam panci dan menutupnya dengan tutup panci. Manohara dan Diva duduk menunggu mie-nya matang. Abis makan mau ngapain men? Tanya Diva kepada Manohara. Tidurlah, emang kamu nggak capek? Tanya Manohara pada Diva. Kirain mau nonton film, ujar Diva sambil melihat apakah mie-nya sudah matang atau belum. Besok kan sekolah Div, entar bangun kesiangan gimana? Dihukum Bu Ai Roswati pasti, kita kan juga udah pernah bolos, jawab Manohara kepada Diva. Iya juga sih, oke deh, ujar Diva. Mie yang mereka masak sudah jadi, Manohara memotong-motong cabai untuk dikasih ke atas mie rebusnya dan milik Diva. Mereka membawa mangkok berisi mie rebusnya ke dalam kamar Manohara dan menikmatinya bersama. Asteris, udah lama banget aku enggak makan mie rebus kayak gini, ujar Diva sambil mengunyah mie rebus miliknya. Pasti makannya seafood terus ya, ujar Manohara sambil mengambilkan air putih untuknya dan untuk Diva. Enggak lah Mano, cuma aku itu jarang dibolehin mama aku buat bikin mie, ujar Diva sambil meminum air putih yang sudah diambilkan oleh Manohara. Akhirnya mereka berdua selesai makan dan mencuci piringnya. Mereka berdua kembali ke kamar Manohara dan mencuci muka karena akan tidur. Sebelum tidur,
Diva dan Manohara berbincang-bincang terlebih dahulu. Div, jangan pernah diemin aku lagi ya, aku bener-bener enggak mau kehilangan kamu, ujar Manohara sedih. Iya Mano, tapi bener ya jangan bilang ke Mas Nadim kalau aku punya rasa ke dia, ujar Diva. Iya aman kok, jawab Manohara. BTW kalau kamu sendiri sebenarnya masih cinta sama Ramli enggak sih? Tanya Diva kepada Manohara. Gimana ya, sebenarnya emang susah sih move on dari Ramli. Kayaknya emang aku masih cinta sama Ramli cuma rasanya enggak segede dulu lagi, ujar Manohara sambil memeluk Wuling yang berada di sampingnya. Berarti ada niatan buat balikan? Tanya Diva kembali. Ya mungkin tapi jujur aku masih trauma Div, seakan-akan aku tuh dimainin kayak boneka aja, jawab Manohara. Ya tapi kan Ramli udah ngakuin kesalahannya. Udahlah Mano, enggak ada salahnya kamu ngasih kesempatan kedua kan, ujar Diva. Enggak tahu ah Div, mau tidur aja, ujar Manohara memejamkan matanya. Ya malah ditinggal tidur, ujar Diva. Setelah Manohara tertidur, Diva menyusul Manohara untuk tidur. Ia takut besok akan bangun kesiangan dan dihukum oleh Bu Ayi Roswati. Bersambung 47. Alarm yang ada di handphone Manohara berdering dengan kencang. Waktu menunjukkan pukul 4.30 pagi. Manohara terbangun dari tidurnya. Walaupun sebenarnya ia masih sangat mengantuk namun ia tak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Setelah terbangun, Manohara mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Setelah Manohara menunaikan sholat subuh, Manohara membangunkan Diva untuk sholat subuh dan juga bersiap-siap untuk sekolah. Div bangun Div, Manohara menggoncang tubuh Diva agar terbangun. Ah jam berapa emang? Masih ngantuk nih, ujar Diva dengan mata masih terpejam. Kamu sholat subuh dulu sana Div, udah jam segini loh, ujar Manohara. Diva tetap terdiam saja, tak merespons ucapan Manohara. Ah Div, ayolah, ya udah deh aku mau mandi dulu, awas aja kalau selesai aku mandi. Kamu belum mandi, aku enggak mau loh kalau nanti telat terus dihukum sama Bu Ayi Roswati suruh berdiri di lapangan, ujar Manohara memarahi Diva. Manohara mengambil handuk yang berada di belakang pintu kamarnya dan bersiap-siap untuk mandi. Selama Manohara mandi, Diva masih saja tertidur dengan pulas, sampai akhirnya ia terbangun dengan sendirinya pada pukul 5.15. Diva lalu mengambil air wudhu di kamar mandi utama karena kamar mandi yang ada di kamar Manohara masih dipakai oleh Manohara. Setelah itu ia melaksanakan sholat subuh. Beberapa menit kemudian Manohara sudah selesai mandi, lalu Diva juga bersiap-siap untuk mandi. Saat Diva mandi, Manohara menyiapkan sarapan untuk dirinya dan juga untuk Diva. Asteris, Diva sudah selesai bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Men, ayo, keburu ketinggalan bus, ujar Diva sambil mengambil sepatunya. Sarapan dulu Div sebentar, mau pakai selai yang mana? Ujar Manohara. Aku coklat aja Mano, ujar Diva. Oke. Manohara mengoleskan selai coklat pada roti miliknya dan milik Diva. Nih Div, Manohara memberikan rotinya kepada Diva. Makasih Mano, ucap Diva. Sama-sama, jawab Manohara. Lalu mereka berdua menyantap rotinya. Setelah selesai, mereka berangkat ke halte bus dan menunggu bus datang. Di sekolah, Manohara dan Diva berjalan bersama menuju ke kelas. Sesampainya di kelas, mereka duduk bersama dan saling berbincang-bincang. Di pojok kelas, ada Janita, Fahira dan Vela yang sedang memperhatikan Diva dan juga Manohara. Udah baikan tuh kayaknya si cupu sama temennya, ujar Vela julid. Hahaha iya, tapi enggak bakal bertahan lama kok, mereka bakal baik-baik aja. Masalah-masalah bakal datang satu persatu ke mereka, ujar Janita. Kok bisa? Emang lo Tuhan Janita, kok bisa tahu kalau mereka bakal dapat masalah, ujar Fahira polos. Ya bukan gitu, gue enggak ikhlas aja kalau lihat tuh cewek cupu baik-baik aja, ujar Janita.
Terus rencana lo selanjutnya apa? Ujar Vela bisik-bisik kepada Janita dan Fahira. Rencana buat deket-deket ini sih belum ada. Gue juga nggak punya waktu buat ngurusnya. Gue soalnya sibuk les, ujar Janita. Lah terus, ujar Vela. Ya belum tahu. Mungkin seiring berjalannya waktu gue bakal dapat ide buat bikin Manohara jatuh lagi, ujar Janita. Udahlah Janita, Manohara juga nggak pernah bikin masalah sama lo kan? Capek tahu kayak gini terus, nama kita jadi ikutan jelek, ujar Fahira kesal dengan Janita. Ya lo kalau nggak mau ikutan ya udah, gue juga nggak maksa lo kali, sana lo temenan aja sama dia. Teriak Janita lalu ia memutuskan untuk keluar dari kelas karena kesal kepada Fahira. Lo sih sok-sokan kayak gitu, ujar Vela kepada Fahira. Ya gue capek Vel, capek dikep jahat terus sama anak-anak yang lain. Gue kan juga pengen bergaul sama anak-anak yang lain. Cuma mereka nggak mau karena tahu kalau gue segeng sama Janita. Mereka takut gue jahatin, ujar Fahira. Lo bener juga sih Fah. Gue juga ngerasa kalau temen gue cuma lo sama Janita. Gue juga pengen kayak yang lain, bisa temenan sama siapa aja. Bahkan cowok yang gue suka aja ilfil sama gue karena gue selalu dikep jahat sama anak-anak sekolah ini, ujar Vela menyadari semuanya. Iya kan, ujar Fahira. Tapi ya gimana Fah, kita nggak boleh lupa sama jasa-jasa Janita. Kita bisa masuk ke sekolah ini juga karena ibu Janita. Coba saat itu kita bukan teman Janita, apa bisa kita masuk sekolah yang isinya murid-murid pintar kayak gini? Terus juga Janita udah banyak ngelakuin hal buat kita nggak boleh lupa hal itu Fah, ujar Vela panjang lebar. Iya juga Vel, iya deh mungkin secara perlahan Janita bakal sadar dengan sendirinya, ucap Fahira. Beberapa menit kemudian, Janita datang lagi ke kelas lalu duduk di bangku sebelah Vela. Janita terlihat diam saja tak menyapa Vela maupun Fahira. Janita, jangan marah dong, ujar Vela membujuk Janita. Iya Janita, maafin gue ya, ujar Fahira. Janita tersenyum dan mengatakan, iya nggak apa-apa kok, maafin gue juga ya udah bentak-bentak kalian, ujar Janita. Lalu mereka bertiga berpelukan dan berbincang-bincang kembali. Asteris. Mas Nadim datang ke kelas dan memberikan undangan satu persatu kepada anak-anak yang ada di kelas. Undangan tersebut ternyata adalah undangan ulang tahun Mas Nadim. Nih buat kalian bertiga, ujar Mas Nadim sambil memberikan 3 undangan kepada Janita, Fahira dan Vela. Widih ulang tahun lo, ujar Vela kepada Mas Nadim. Iya, datang ya, ujar Mas Nadim. Siap. Ujar Fahira dengan tangan hormat layaknya upacara bendera. Mas Nadim berjalan memutari ruangan kelas untuk memberikan undangan satu persatu. Nih buat lo Mano, nih buat lo Div, ujar Mas Nadim. Waduh mau ngasih kado apa ya? Ujar Diva kepada Mas Nadim. Hahaha nggak usah repot-repot Div, yang penting datang aja. Ini juga bukan mau gue kok, ayah gue yang mau ulang tahun gue dirayain. Katanya sekalian minta doa biar gue lulus di jurusan kedokteran. Ada-ada aja kan ayah gue, ujar Mas Nadim. Ya itu tandanya ayah kamu sayang sama kamu Dim, celetuk Mano sambil membaca undangan yang diberikan oleh Mas Nadim. Iya sih Mano, tapi jujur gue agak malu karena udah besar masih dirayain hehe, ujar Mas Nadim. Udah enggak apa-apa kali, ucap Diva. BTW Ramli belum datang ya? Tanya Mas Nadim kepada Manohara dan Diva. Iya, lama banget, jawab Manohara. Lah, Ramli kan emang tukang telat, kalian murid baru mana tahu, ujar Diva. Ya kan akhir-akhir ini dia jarang telat lagi Div, ujar Manohara. 5 menit kemudian Ramli datang dan duduk di bangku sebelah Mas Nadim. Mas Nadim memberikan undangan ulang tahunnya untuk Ramli. Namun ia memberikan 3 undangan. Ramli undangan buat lo, gue titip sekalian buat Didit sama Anggaya. Gue malu kalau harus masuk ke kelasnya, jelas Mas Nadim. Wah kapan nih, ujar Ramli sambil membuka undangannya. Ternyata pas malam minggu ya, besok berarti,
ujar Ramli. Iya Ram, datang ya, ujar Mas Nadim. Siap bro, gue pasti datang kok, ujar Ramli. Sip bro, jawab Mas Nadim. Setelah itu bel masuk berbunyi pertanda kegiatan pembelajaran sudah dimulai. Murid-murid melakukan kegiatan pembelajaran dengan hikmat. Selesai sekolah, Vela, Janita dan Fahira pulang ke rumah Janita. Besok ulang tahun Mas Nadim ya, kalian mau kasih kado apa? Ujar Vela kepada Janita dan Fahira. Apa ya? Gue juga bingung, ujar Janita. Patungan aja gimana? Kita beliin apa gitu? Ujar Fahira. Boleh sih, tapi apa? Ujar Janita. Sepatu gimana? Ujar Vela memberi ide. Boleh tuh sepatu, kita beliin yang harganya 1 jutaan aja, enggak usah yang mahal-mahal, ujar Janita. Boleh, jadi kita iuran 330.000 per anak, jelas Fahira. Mau beli kapan? Besok pagi atau sore? Ujar Janita. Gue ngikut aja, ujar Janita. Besok pagi aja gimana? Saran Vela. Oke, kalian ke rumah gue ya, besok kita pakai mobil gue aja, jawab Janita. Siap, ujar Fahira. Asteris. Di rumah Manohara. Manohara mengirim pesan kepada Diva untuk mengajak membeli kado untuk Mas Nadim. Div besok pagi barengan yuk beli kadonya, ujar Manohara dalam pesan. Oke boleh, aku ke rumah kamu jam 10 ya, jawab Diva. Oke, balas Manohara. Asteris. Malam harinya, Ramli bertanya kepada Manohara melalui pesan. Men, lo mau beli kado buat Mas Nadim kapan? Isi pesan Ramli kepada Manohara. Besok jam 10-an bareng Diva, mau ikut? Balasan pesan Manohara untuk Ramli. Wah besok pagi gue ada latihan basket, baru bisa beli sorean, kan ulang tahun Mas Nadim jam 7 malam juga, kenapa enggak sore aja? Tanya Ramli kepada Manohara. Ya enggak bisa, kan sorenya siap-siap. Ya udah kalau enggak bisa, kan aku juga enggak maksa, aku cuma nanya, ujar Manohara dalam pesan. Ya udah, jawab Ramli. Bersambung, 48. Pagi harinya, Diva menuju ke rumah Manohara. Assalamualaikum, Manohara, teriak Diva dari luar rumah Manohara. Waalaikumsalam, ucap Manohara, lalu ia membukakan pintu. Ayo berangkat, ujar Diva. Naik bus aja ya, jawab Manohara. Lalu mereka berdua berjalan kaki menuju halte bus terdekat. Di jalan, Janita and the gang juga berangkat ke mall untuk membeli kado. Mobil Janita melaju cukup kencang. Tiba-tiba, Janita, bentar deh jangan ngebut dulu, ujar Vela sambil melihat ke arah luar melalui jendela. Ada apa Vel? Janita mengurangi kecepatan mobilnya. Itu bukannya si cewek culus sama temennya ya? Vela menunjuk dua orang yang sedang berada di jalan. Iya itu Manohara sama Diva, mungkin mau ke halte bus, kan mereka kalau kemana-mana naik bus, ujar Fahira. Gue mau kerjain mereka ujar Janita. Lo mau ngapain Janita? Tanya Vela kepada Janita. Kalian pegangan yang kencang ya, gue mau ngebut, ujar Janita. Janita lalu menaikkan kecepatan mobilnya dan biur, suara cipratan air itu terdengar cukup keras. Teriak Diva menghindari jalan tempat ia berdiri tadi. Gila, teriak Manohara menutupi wajahnya yang sudah terlanjur kena air cipratan mobil tadi. Gila ya, siapa sih? Lihat enggak kalau ada orang? Teriak Diva kepada orang yang ada di dalam mobil tersebut, namun sayangnya mobil sudah melaju cukup jauh. Asteris. Hahaha mampus kalian semua, Janita tertawa di dalam mobil. Hahaha kasihan tuh cewek cupu pasti enggak bisa pergi-pergi karena bajunya basah, ujar Vela. Puas banget gue kalau berhasil ngerjain mereka, ujar Janita sambil menyetir mobilnya dengan kencang. Pasti sekarang mereka kebingungan gimana caranya biar bajunya cepat kering, hahaha, ujar Vela sambil tertawa jahat. Kasihan tahu mereka, celetuk Fahira.
Kata-kata Fahira tak direspons oleh Vela dan juga Janita. Asteris, siapa sih itu orang di dalam mobil tadi? Ngeselin banget, ujar Diva sambil membersihkan bajunya dari kotoran. Udahlah, nggak usah diurusin Div, percuma juga kan kita udah kena, jawab Manohara. Ya terus kita ke mall pakai baju basah kayak gini, ujar Diva kesal. Ya mau gimana lagi, kalau pulang dulu terus ganti baju pasti bakal buang-buang waktu. Acara kan nanti malam Div, kita nggak punya banyak waktu lagi, ujar Manohara sambil menghentikan bus yang melintas di depannya. Manohara dan Diva memasuki bus dan mencari tempat duduk yang kosong. Enggak usah rewel ya, kita harus hemat waktu nih, ujar Manohara sambil membayar ongkos ke penjaga bus. Iya sih, ya udah deh semoga pas sampai mall, bajunya udah agak kering, ujar Diva. Lagian enggak banyak kan kenanya, tanya Manohara kepada Diva. Iya enggak sih, jawab Diva. Bus sudah melaju kurang lebih 15 menit. Akhirnya Manohara dan Diva sampai di tujuan dengan selamat. Setelah mereka turun dari bus, mereka langsung ke kamar mandi yang ada di mall untuk merapikan baju dan rambut mereka yang berantakan gara-gara terkena cipratan air tadi. Setelah dari kamar mandi, lalu Manohara dan Diva langsung memasuki toko pakaian. Kamu mau beliin Mas Nadim baju? Tanya Manohara. Iya kayaknya Mano, kenapa emangnya? Jawab Diva sambil memilih-milih baju untuk kado Mas Nadim. Katanya kalau cewek ngasih kain ke cowok gitu enggak bakal langgeng loh, bakal putus gitu mitosnya, ujar Manohara sambil membuka handphonenya. Apaan? Itu kan cuma mitos, lagian kok bisa langgeng? Kok bisa putus? Putus dari Hong Kong apa? Kan enggak jadian sama Mas Nadim Manohara, ujar Diva kesal kepada Manohara. Oh ku kirain pacaran, hahaha. Jawab Manohara meledek Diva. Enak banget ya yang ngeledek, mana bilang kalau putus lagi, jadian aja enggak, kalaupun jadian masa kamu doain aku cepat putus sih sama Mas Nadim, ujar Diva dengan nada tinggi. Hahaha, udah nggak usah marah-marah nanti cepat tua, ujar Manohara sambil pergi meninggalkan Diva. Awas aja ya kamu Mano, teriak Diva. Diva sudah menemukan dua baju yang akan ia berikan kepada Mas Nadim, lalu ia meminta pendapat kepada Manohara. Diva menghampiri Manohara. Mano gimana menurutmu? Tanya Diva sambil memperlihatkan dua baju yang ia bawa. Bagus kok Div menurutku, warnanya juga bagus, satunya hitam, satunya abu-abu, cowok kan paling suka pakai baju dari dua warna itu, jawab Manohara. Beliin 2 atau 3 ya men? Tanya Diva lagi. 2 aja udah cukup kok Div, saran Manohara. Tapi pengen 3, ya udah deh 3 aja, satunya warna merah, ujar Diva lalu ia memilih-milih lagi baju yang berwarna merah. Ya tahu gitu enggak usah minta saran kali Div, ujar Manohara. Asteris, Manohara dan Diva terpisah namun tak jauh. Masih di toko yang sama di dalam mall. Diva memilih-milih baju sedangkan Manohara memilih-milih parfum. Diva menghampiri Manohara. Mano, aku udah selesai, ayo bayar, ujar Diva. Aku masih bingung nih Div mau ngasih Mas Nadim apa, secara Mas Nadim kan mau beli apa aja bisa, jadi malah bingung, masa aku beliin parfum, ujar Manohara bingung. Ya udah beliin aja apa gitu yang Mas Nadim suka, ujar Diva. Oh aku punya ide, abis ini anterin ke toko buku sebelah sana ya, ujar Manohara sambil menaruh parfum yang ia pilih tadi. Diva membayar 3 baju yang ia beli untuk kado ulang tahun Mas Nadim. Di kasir, Diva menaruh semua baju yang ia beli di kasir. Ini mbak, ujar Diva. Totalnya Rp680.000. Ujar Pramuniaga. Diva mengeluarkan duit yang ada di dompetnya dan membayarnya. Nih mbak, ujar Diva sambil menyerahkan duitnya. Pas ya mbak uangnya, terima kasih mbak, ujar Pramuniaga tersebut sambil menyerahkan belanjaan milik Diva. Diva menghampiri Manohara yang sudah menunggunya di depan toko. Ayo Mano, jadi enggak ke toko buku, ujar Diva.
Jadi dong, aku belum nemu kado buat Mas Nadim nih, ujar Manohara. Mereka berjalan bersamaan menuju toko buku. BTW emangnya nggak sayang ya beliin kado Mas Nadim segitu mahalnya? Tanya Manohara kepada Diva. Enggak dong, kan buat Mas Nadim hehe. Lagi pula tadi pakai duit pribadi aku kok jadinya enggak masalah, jawab Diva santai. Asteris. Di dalam toko buku, Manohara mencari-cari buku. Men, cari buku apaan sih? Tanya Diva. Bagusan buku tentang motivasi gitu atau buku kedokteran ya, tapi kalau buku kedokteran pasti mahal, uang aku enggak cukup, ujar Manohara bingung. Emang kamu bawa uang berapa men? Tanya Diva sambil melihat-lihat novel yang ada di toko buku tersebut. Aku cuma bawa 300.000 rupiah, ujar Manohara. Ya udah cari aja buku kedokteran yang sekiranya harga segitu, saran Diva. Manohara masih terus memilih-milih buku yang akan ia beli. Manohara menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi motivasi dan suka duka menjadi dokter. Ia ingin membeli buku tersebut untuk Mas Nadim, agar nantinya Mas Nadim tetap termotivasi walau akan berat masuk di jurusan kedokteran bahkan jika telah menjadi dokter. Manohara mengambil buku tersebut dan meminta pendapat kepada Diva. Manohara menghampiri Diva. Div, kalau buku yang ini gimana menurutmu? Ujar Manohara sambil memperlihatkan buku tersebut. Isinya tentang apa men? Tanya Diva. Tentang suka duka menjadi dokter terus ada motivasinya juga, kan bakal bermanfaat buat Mas Nadim nantinya, ujar Manohara. Wah bagus, boleh tuh, BTW uangmu cukup kan men? Ujar Diva. Cukup kok, ini harganya 160.000 rupiah, ujar Manohara. Oke deh, ya udah buruan bayar, ujar Diva. Manohara ke kasir untuk membayar buku tersebut. Setelah itu, Manohara dan Diva memutuskan untuk segera pulang agar bisa cepat siap-siap untuk menuju pesta ulang tahun Mas Nadim. Asteris. Di jalan, men, nanti tolong bungkusin kadonya ya, ujar Diva kepada Manohara saat di bus. Yee, emangnya kamu mau ngapain? Kan kita barengan juga abis ini, tanya Manohara. Ya mau siap-siap, jawab Diva. Ya kan aku juga siap-siap Div, jawab Manohara. Ya aku mandinya lama Mano, bisa 2 jam, harus wangi, harus cantik, hehe, jawab Diva. Iya percaya yang mau datang ke acara ulang tahun gebetannya, ledek Manohara kepada Diva. Hehe, kan nanti kamu juga bakal ketemu sama pangeranmu, ledek Diva balik. Pangeran kodok apa? Jawab Manohara sinis. Haha enggak usah malu-malu deh, ujar Diva tertawa. Manohara tak merespons ledekan Diva karena jika ia merespons maka tak akan selesai-selesai. Kok diem aja men, ujar Diva. Ya salahmu ngeledek mulu, dasar. Aku bilangin Mas Nadim nih, ujar Manohara sambil menepuk pundak Diva. Jangan gitu dong Mano, jahat deh kamu, ujar Diva ngambek. Ya udah makanya diem dong, suruh Manohara. Iya, jawab Diva. Bersambung.